ya terkait dengan persoalan kesehatan yang dibahas ya dalam Health Working Group G20. Dan saat ini sudah terhubung bersama eh, Dr. Siti Nadia Tarmizi, Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Nia. Iya, salam sehat. Salam sehat. Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Iya, terima kasih. Dan Ibu, pagi hari ini ya kita terkait dengan topik yang akan kita wawancara pagi ini terkait dengan persoalan kesehatan yang dibahas ya dalam Health Working Group G20. Nah, Bu Nadia, dalam Health Working Group 20 ini apa saja yang menjadi isu utama ya kesehatan yang akan dibahas nanti, Bu? Ya, jadi kita tahu G20 ini adalah suatu kelompok ya negara-negara yang tergabung dalam yang kita sebut sebagai 20 negara dan fokus utamanya adalah merupakan kerjasama di dalam bidang ekonomi ya untuk meningkatkan tentunya kondisi ekonomi di berbagai negara, bukan hanya di negara-negara besar yang merupakan anggota G20. Nah, tahun ini Indonesia adalah mengetuai ya apa yang kita sebut sebagai presidensi daripada G20 ini. Tentunya ini memiliki peranan strategis yang sangat penting ya, karena kita tahu bahwa G20 tahun 2022 ini adalah merupakan suatu titik balik ya untuk kita kemudian kembali pasca daripada tentunya COVID-19. Nah, kalau kita lihat ada beberapa ya, kalau kita berbicara dulu mengenai G20 ini sebenarnya adalah suatu forum yang merupakan anggotanya dari kelompok pemerintah ya, tetapi dalam membuat kebijakan dan membuat satu hal lainnya tetap tentunya berkonsultasi dengan non pemerintah. Jadi kita tahu ada forum seperti Women 20, Community 20, Business 20 ya, yang juga menjadi forum-forum untuk G20 ini. Nah, jadi kalau kita lihat G20 ini aspek kerjanya cukup besar ya, bukan hanya di bidang kesehatan. Setidaknya ada 13 atau 14 area kerjasama dalam G20 ini. Dan kesehatan adalah salah satunya. Nanti di minggu depan kita akan melakukan suatu pertemuan tentunya di area kesehatan ya. Ini yang kita sebut sebagai HWG, Health Working Group ya, karena tadi saya sampaikan ada 13 working group dan salah satunya Health Working Group. Nah, Indonesia sendiri di bidang Health Working Group setidaknya kita tahu ada 3 isu utama ya yang akan kita jadikan mainstream selama kepemimpinan Indonesia di dalam G20 ini. Jadi kalau kita lihat kita berbicara mengenai kesehatan, maka menjadi penting di dalam kesehatan itu ada 3 isu utama yang akan menjadi topik di dalam Health Working Group adalah bagaimana memperkuat arsitektur global ya. Kalau kita berbicara mengenai arsitektur global itu diperkuat, ada 3 kegiatan utama, yaitu bagaimana membangun sistem kesehatan global secara bersama, kemudian mengharmonisasi protokol kesehatan secara global, dan tentunya adalah memperluas manufaktur dan research ya untuk kesiapan pandemi. Nah, ini 3 hal ini yang jadi prioritas kita yang akan kita bawa selama presidensi Indonesia, karena tentunya kan kita tahu bahwa ini adalah kebangkitan semua negara pasca pandemi COVID-19. Oleh karena itu kita tahu judul yang diambil sebagai presidensi G20 saat ini di Indonesia adalah Recover Together ya. Jadi kita bangkit kembali dan recover stronger, artinya kita
bangkit lebih kuat lagi. Dan tentunya 3 hal tadi ya yang menjadi isu di bidang kesehatan. Oke. Ibu Nadia tadi dikatakan bahwa ada pertemuan kembali ya nanti ya terkait dengan Health Working Group ini ya. Itu kira-kira tanggal berapa Pak, Ibu? Health Working Group itu akan dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi pertemuan selama presidensi Indonesia di dalam G20 itu adalah ada 17 pertemuan pada level Menteri Kesehatan ya. Kemudian ada 100 lebih daripada pertemuan working group, kemudian engagement group ya. Engagement group itu adalah pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh non-government ya. Tadi saya sampaikan. Kemudian ada lebih dari 40 pertemuan terkait pembahasan perekonomian secara global ya. Karena memang ini G20 ini adalah kerjasama di bidang ekonomi ya tentunya. Nah nanti akan ada summitnya di Bali pada tanggal 30 sampai 31 ya. Di sini kita lihat ya bahwa untuk pertemuan Health Working Group sendiri itu ada 3 pertemuan besar ya, selain pertemuan kecil-kecil yang tadi engagement group dan sebagainya yang terkait kesehatan, tapi untuk pertemuan yang besar ini ada 3 kelompok utama, yaitu yang pertama Health Working Group pertama yang nanti akan kita lakukan di tanggal 28 sampai dengan 30 Maret. Oke. Iya. Dan ini di Yogyakarta ya. Oke. Dan ini Ibu Nadia pada tentunya pandemi COVID-19 ini tentunya masih menjadi isu utama ya. Berarti pandemi COVID ini menyebabkan ketimpangan di banyak negara, tidak hanya di Indonesia begitu ya Ibu Nadia ya. Dan kira-kira ini apa saja ketimpangan global yang dihadapi akibat COVID ini Ibu Nadia? Ya, kalau kita lihat ya pada waktu di awal COVID bagaimana kemudian banyak negara sulit untuk mengakses ya. Pertama misalnya upaya-upaya pencegahan kita tahu di awal-awal untuk mendapatkan bahkan APD ya, itu juga tidak mudah ya. Berbagai negara bersaing untuk mendapatkan APD. Kemudian negara-negara yang memiliki akses itu kemudian menyimpan untuk kebutuhannya sendiri. Jadi tidak ada lembaga internasional yang kemudian bisa memberikan secara cepat akses tersebut ya. Yang kedua adalah banyak negara juga yang pada waktu pandemi mereka tidak siap secara finansial ya. Nah ini tentunya juga menjadi salah satu isu yang harus kita bangun bersama. Juga akses terkait vaksin ya, itu juga kita ketahui juga masih banyak negara-negara yang belum bisa mengakses vaksin dikarenakan memang mereka bukan produsen vaksin. Juga selain itu juga keperluan untuk anggaran untuk penyediaan vaksin itu sendiri. Kemudian kita ingat pada waktu itu adalah bagaimana mengakses untuk pemeriksaan laboratorium ya, antigen, kemudian pemeriksaan PCR, alat PCR ya, yang di awal-awal cukup mahal dikarenakan memang jumlahnya yang sangat terbatas padahal kebutuhannya sangat banyak. Jadi hal-hal ini yang ingin kita artinya ingin kita lakukan supaya akses ini mudah dan semua negara bisa mengakses hal-hal terkait nanti kalau memang suatu saat kita perlu menghadapi pandemi berikutnya. Ya, dan ini terakhir Ibu Nadia, saat ini kan Indonesia akan merubah pandemi menjadi endemi ya begitu ya Ibu Nadia ya? Betul. Ini kira-kira bagaimana? Ya, jadi ini adalah suatu proses ya. Jadi ini bukan suatu kondisi yang tiba-tiba setelah kasus pada gelombang ketiga ini menurun, berarti kita sudah endemi. Tidak ya. Jadi suatu kondisi kita harus ingat bahwa sampai saat ini WHO masih menyatakan bahwa COVID-19 ini masih merupakan pandemi. Jadi kita masih dalam kondisi pandemi. Nah, tetapi tentunya kita optimis ya untuk kita bisa keluar dari situasi pandemi ini, menciptakan tentunya suatu kondisi di mana kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19, tetapi dia tidak mengganggu aktivitas kita.
Kalau saat ini kan banyak sekali aktivitas-aktivitas dibatasi ya. Kalau kita lihat bagaimana kemudian dari sisi pendidikan, perdagangan, pariwisata dan kegiatan sosial lainnya ini dibatasi karena adanya masalah COVID-19 nanti. Tentunya kita berharap bahwa kita tahu penyakit ini tidak akan mudah hilang dengan segera. Jadi pasti akan butuh waktu yang cukup lama. Kalau kita belajar dari proses-proses eliminasi malaria ya, kemudian eradikasi campak, itu kan butuh proses waktu yang cukup panjang. Nah, nanti juga untuk menghilangkan COVID-19 juga pasti akan membutuhkan banyak. Tapi yang penting adalah kita bisa mengendalikan. Sama seperti kita dengan kondisi malaria saat ini, bahwa malaria masih ada di sekitar kita. Kalau kemudian kita lengah bisa menimbulkan KLB ya, atau peningkatan kasus, tapi tidak membebani masyarakat dan juga tidak membebani aktivitas kita. Dan ini butuh waktu, jadi tidak bisa dalam kurun waktu singkat, sehingga masyarakat harus siap untuk berproses menuju ke arah endemi. Nah, ini yang paling pasti, vaksinasi segera dan tetap protokol kesehatan. Ya, Ibu Nadia, ini apakah nanti juga dibahas pada pertemuan nanti di G20, Ibu? Menuju ke arah endemi adalah salah satu bagian yang mungkin dalam diskusi akan kita lakukan. Tetapi tentunya ini bukan main topik ya, karena pada prinsipnya kita berbicara mengenai G20 ini adalah lebih dalam jangka panjang, bagaimana menyiapkan kesiapan secara global. Untuk pandemi berubah menjadi endemi, ini tentunya sudah ada WHO ya, yang kemudian nanti akan membahas secara global, tetapi ini bisa menjadi salah satu topik juga yang dibicarakan, tapi bukan sebagai topik utama. Iya, baik. Terima kasih Ibu Nadia atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Salam sehat dan sukses selalu. Sama-sama, terima kasih. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, barusan bersama kita ya Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi, Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat